Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bayu Winata. Saya merupakan dosen Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor atau Fahutan IPB University. Video ini merupakan deskripsi singkat mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khusus bidang Dharma Pengajaran. Walaupun pada prinsipnya PDD UKTPT tidak hanya terdiri atas Dharma Pengajaran saja, akan tetapi juga mencakup penelitian dan publikasi karya ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat. Di Departemen Silvikultur, saya membantu mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya ekologi hutan, dasar-dasar reklamasi lahan pasca tambang dan restorasi hutan, pengelolaan nutrisi hutan, pengaruh hutan, ekologi hutan, ekologi restorasi, kualitas tempat tumbuh, dan tentu beberapa mata kuliah lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan Dharma pengajaran saya untuk mata kuliah ekologi hutan. Mata kuliah ekologi hutan pada dasarnya merupakan mata kuliah kompetensi kehutanan yang wajib diikuti atau diambil oleh mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, khususnya mahasiswa yang sudah pada semester 4. Ekologi hutan merupakan salah satu mata kuliah integratif yang mengintegrasikan ilmu dasar makhluk hidup dan ilmu dasar lingkungan di bidang kehutanan yang menguraikan tentang pengertian ekologi, ekologi hutan, ekosistem hutan tropika, hutan sebagai masyarakat tumbuhan, hubungan masyarakat tumbuhan dengan lingkungan, dinamika masyarakat hutan, klasifikasi vegetasi hutan, formasi hutan di Indonesia, kemudian bagaimana caranya mempelajari atau menganalisis vegetasi hutan, cara memilih jenis pohon, berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi, revegetasi, bahkan juga pendekatan ekologi dalam rehabilitasi lahan kritis. Kita juga akan mempelajari neraca karbon dari pohon dan ekosistem hutan, serta peranan vegetasi hutan dalam pemeliharaan kualitas lingkungan. Adapun mata kuliah ekologi hutan memiliki mata kuliah syarat atau prasyarat, yaitu mata kuliah dendrologi. Sehingga para mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang ingin mengambil mata kuliah ekologi hutan harus sudah mengambil sebelumnya mata kuliah dendrologi dan tentunya sudah lulus dari mata kuliah dendrologi sebagai prasyarat. Dalam melaksanakan tugas pengajaran, pada prinsipnya saya senantiasa menggunakan teknik DIA atau Delivery, Interactions, and Assessment. Secara teknis, saya selalu ingin membangun suasana belajar di kelas bersama para mahasiswa dengan suasana yang dinamis, asik, namun tentu tetap terstruktur, sistematis, di mana setiap konsepsi, teori, dan ilmu pengetahuan serta experience bisa kita sampaikan dengan baik sebagaimana yang sudah terencana di dalam RPS mata kuliah. Di sisi lain, untuk mengoptimalkan suasana akademik yang dinamis, seru, dan tetap asik dalam rangka mengakomodir para mahasiswa kekinian yang tentu milenial sehingga lebih nyaman dan interaktif di dalam kelas, dan untuk memberikan atau menciptakan ruang diskusi yang lebih luas bagi para mahasiswa, kebebasan berpikir bagi para mahasiswa, saya sebagai dosen juga memposisikan diri sebagai fasilitator dan sekaligus sebagai stimulator. Untuk apa? Untuk menstimulasi jalannya diskusi agar lebih hidup dan dinamis, interaktif bersama para mahasiswa. Sehingga mahasiswa akan lebih aktif, percaya diri, serta tertantang untuk kemudian berani mengeksplorasi suatu pengetahuan itu lebih dalam. Sehingga berdasarkan hal tersebut saya menggunakan suatu pendekatan atau metode yaitu Student Centered Learning atau SCL yang memposisikan mahasiswa sebagai sentral atau center atau pusat pembelajaran. Melalui pendekatan ini akan sangat membantu menstimulasi para mahasiswa untuk kemudian bisa mengembangkan berbagai macam skill atau kemampuannya. Misalnya,
analytical thinking, critical thinking, dan bahkan public speaking karena mereka harus mampu menyampaikan ide gagasannya di dalam kelas, berdiskusi di dalam kelas. Tentu skill-skill yang lainnya sangat berpotensi untuk dapat terstimulasi. Saya meyakini bahwa keberhasilan sebuah proses pembelajaran, ketercapaian-capaian pembelajaran, atau learning outcome, termasuk kesuksesan aplikasi dalam suatu RPS mata kuliah dapat terlaksana dengan baik, dapat dicapai dengan baik melalui suatu proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis sesuai dengan RPS-nya. Namun ada satu faktor X yang bisa juga menjadi pemicu keberhasilan proses pembelajaran itu, menstimulasi keberhasilan daripada proses pembelajaran tersebut. Adapun faktor X tersebut diantaranya adalah suasana pembelajaran yang seru, asik, dan interaktif sehingga menstimulasi atau mempengaruhi perasaan, menghadirkan perasaan senang, nyaman, enjoy dari para peserta didik atau mahasiswa, sehingga itu memberikan suatu power atau kekuatan dari dalam untuk belajar lebih nyaman dan optimal. Di kelas, selain saya mengkondisikan suatu kondisi yang memang sedemikian rupa agar nyaman bagi para mahasiswa, enjoy bagi para mahasiswa, dalam pengajaran saya selalu menyampaikan materi sesuai dengan RPS mata kuliah dan tentu jadwal yang sudah ditentukan. Saya mencoba memandu para mahasiswa untuk memahami suatu konsep pengetahuan dengan ceramah, tentu berdasarkan RPS-nya. Tak jarang saya juga selipkan atau menyelipkan beberapa intermezzo atau candaan dalam rangka untuk mencairkan suasana dan untuk menarik perhatian serta fokus para mahasiswa, sehingga semakin memudahkan saya untuk membangun interaksi lebih dalam, lebih jauh, lebih luas, dan lebih intens dengan para mahasiswa saya di ruang akademik berupa kelas. Selain itu, saya tidak jarang juga melempar suatu pertanyaan atau isu terkini yang berkaitan dengan topik yang sedang kita diskusikan, topik pembelajaran yang sedang kita sampaikan di kelas kepada para mahasiswa. Tujuannya tak lain untuk menstimulasi ruang diskusi yang lebih dinamis dan memberikan kebebasan berpikir bagi para mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya, analytical thinkingnya, critical thinkingnya, dan public speakingnya, gitu ya. Sehingga mahasiswa mampu untuk menguraikannya, kemudian men-share pendapatnya dengan yang lainnya, gitu ya. Tentu saya berikan kebebasan bagi mereka bisa menganalisis dari berbagai macam cara sudut pandang. Namun demikian, tentu sebagai fasilitator dan stimulator yang baik, saya harus mampu untuk mengarahkan agar diskusi tersebut tidak terlalu luas atau tidak keluar pada jalur yang semestinya, yaitu jalur topik kuliah yang sedang kita sampaikan pada hari tersebut. Bahkan dalam suatu ruang diskusi di dalam kelas, saya juga seringkali memberikan kesempatan kepada para mahasiswa tatkala terjadi diskusi atas suatu pertanyaan atau isu yang saya lontarkan. Barangkali ada mahasiswa yang kontra dengan apa yang disampaikan oleh kawannya atau rekannya, kemudian bisa mengkritik dan mengutarakan suatu pendapat atau gagasan yang mungkin berbeda, tentu dengan alasan yang logis, gitu ya. Kondisi demikian nyatanya mampu mendukung SCL lebih optimal dan membantu mahasiswa belajar lebih optimal dan lebih merdeka dalam berpikir di kelas, serta menstimulasi rasa percaya diri bagi para mahasiswa. Kemudian dalam proses pembelajaran atau pengajaran saya juga melakukan asesmen, di mana asesmen ini saya lakukan sesuai dengan kontrak perkuliahan yang tentu sudah disepakati di pertemuan pertama dengan para mahasiswa. Dahulu kita menggunakan komponen atau format penilaian atau assessment yang lama, di mana komponen penilaian hanya terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana bobotnya relatif lebih besar, yaitu 35% masing-masing, serta praktikum yaitu 30%. Kemudian kita mengimprove format penilaian gitu,
di mana kita menggunakan format penilaian yang baru, di mana komponennya terdiri lebih banyak, yaitu UTS atau ujian tengah semester, ujian akhir semester dengan bobot masing-masing 20%, tugas atau kuis untuk menstimulasi kemampuan berpikir, analytical thinking mahasiswa, dan agar menstimulasi mereka agar mengeksplor sesuatu lebih luas dan lebih dalam lagi dengan kita berikan tugas atau kuis bobotnya 5%, bahkan kehadiran sebagai bentuk apresiasi bahwa mereka sudah memiliki keinginan dan power untuk belajar dengan hadir di kelas, fokus di kelas, kita berikan 3% bobotnya. Keaktifan mereka di kelas kita berikan 2%, dan sisanya 50% kita berikan untuk porsi dari praktikum, karena mahasiswa harus mampu memahami, harus langsung menjalankan, turun langsung untuk menyentuh konsepsi-konsepsi yang disampaikan secara teori dalam kuliah, dalam praktikumnya, kemudian dia bisa mempraktikannya. Nah, praktikum ini 50% kita gunakan metode problem based learning atau project based learning, di mana mahasiswa diberikan suatu topik project tertentu diselesaikan pada kurun waktu atau periode waktu tertentu. Mahasiswa secara mandiri, secara individual ataupun kelompok berdiskusi untuk memecahkan project tersebut, untuk memecahkan problem tersebut, menganalisnya dari berbagai macam sumber, sudut pandang. Tentu kita tidak begitu saja melepaskannya, tapi tetap ada pemantauan, monitoring, termasuk ada coaching ataupun fasilitasi daripada kita. Namun kita lebih memberikan keleluasaan bagi para mahasiswa untuk mengembangkan cara berpikir dan cara analisis mereka. Dan ini sangat membantu dalam mengembangkan SCL atau Student Centered Learning ini dalam mengoptimalisasi pencapaian terhadap keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya, berikut ini akan saya tayangkan atau akan kami tayangkan contoh micro teaching yang saya lakukan di dalam kelas beserta interaksi saya dengan para mahasiswa, termasuk delivery saya memberikan kuliah terhadap mahasiswa untuk mata kuliah ekologi hutan. Berikut videonya. Selamat siang semua. Siang. Sehat semua? Baik, perkenalkan, nama saya Bayu Winata. Mungkin ini pertama kali kita bertemu di pertemuan ini ya tentunya ya. Kali ini saya akan melanjutkan pertemuan kuliah dalam mata kuliah ekologi hutan dengan topik atau judul yaitu pendekatan ekologi restorasi dalam rehabilitasi lahan kritis. Ini merupakan salah satu topik yang seru, yang asik insya Allah ya, karena selain bisa berbicara tentang kehutanan juga berkaitan dengan aspek lingkungan hidup. Oke, jadi teman-teman nanti kita santai saja dalam kuliahnya, kita bisa berdiskusi, boleh bercanda boleh, tapi tetap pada batasnya ya, gitu ya. Karena saya tahu ini adalah jam-jam mengantuk begitu ya. Oke, baik, sebelum kita lanjut lebih serius lagi untuk menggali dan mengeksplorasi tentang topik ini, oke, mari kita awali dengan yang baik, yaitu berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, ya, ada yang mau masuk? Selamat Mbak ya. Oke, silahkan, enggak apa-apa. Ya, boleh diisi yang paling depan. Oke, baik. Teman-teman, ini adalah salah satu topik yang seksi, ya, yang sangat menarik di dunia kehutanan dan lingkungan saat ini. Apalagi kalau kawan-kawan mahasiswa di sini yang ingin berkecimpung atau berkiprah di industri pertambangan. Nah, tentang reklamasi, tentang restorasi, rehabilitasi, tentu harus tahu prinsipnya seperti apa, pendekatannya seperti apa, dan konsep dalam rehabilitasi itu seperti apa. Nah, insya Allah nanti kita dalam 2 jam ke depan kita akan berdiskusi tentang hal tersebut. Baik, next. Saya kira teman-teman sudah mendapatkan ini di awal dalam pertemuan dengan Prof. Cecep ya, di pendahuluan.
tentang apa itu hutan biasanya sudah disampaikan di pertemuan pertama biasanya. Oke. Saya lihat di RPS sudah ada di pertemuan pertama. Mungkin masih ada yang ingat apa itu hutan? Tidak perlu googling, boleh dong. Tidak perlu buka catatan. Pakai bahasa sendiri nggak apa-apa. Silakan. Saya, Pak. Nama Anda Lintang kan? Oke, silakan Mbak Lintang. Oke, hutan itu hamparan lahan yang didominasi oleh pepohonan, di mana dia ada interaksi antara faktor abiotik dan juga biotiknya. Oke, good. Terima kasih atas pendapatnya. Saya kira teman-teman sudah mampu mengingat, mampu memahami, gitu ya. Bahkan pada pertemuan yang pertama masih ingat. Kalau dengan saya, teman-teman tidak perlu harus hafal kata by katanya, word by wordnya, tapi usahakan dengan pemahaman sendiri, dengan pendapat sendiri ataupun ekspresi sendiri boleh begitu. Yang penting secara konsepsi, secara prinsip itu sama begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, mungkin ini lebih lengkapnya ya yang disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa tadi. Apa itu hutan? Pada dasarnya hutan itu terdiri dari beberapa poin penting yang kalau kita ingin jelaskan begitu ya, atau kita ingin definisikan. Pertama, hutan adalah suatu hamparan lahan. Kalau hamparan lahan pasti membutuhkan ruang. Ada ruang ya, kemudian ada tanah, ada tapak begitu ya. Sehingga hutan ini berupa suatu hamparan lahan yang mana berisi sumber daya alam hayati. Nah, kemudian di antara komponen itu membentuk satu kesatuan ekosistem. Satu kesatuan ekosistem berarti kalau satu terganggu atau satu terusik, itu akan mengganggu komponen yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Akan membentuk satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Bagaikan dirimu dan dirinya, gitu ya. Biasanya begitu ya mahasiswa ya? Oke. Iya dong. Nah, gitulah, seger ya. Ini jam-jam ngantuk saya paham, gitu ya. Nah, berdasarkan definisi itu tadi, oke kita fokus lagi ya. Ekosistem hutan itu memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik ada flora, ada fauna yang ukurannya mikro, meso maupun makro. Kemudian komponen abiotik terdiri dari aspek klimatis atau yang berkaitan dengan unsur iklim maupun cuaca ataupun cuaca. Di antaranya ada air, udara, cahaya matahari, kelembaban dan sebagainya. Untung bukan air, udara, tanah dan api ya. Kalau itu berarti Avatar. Oke, berarti generasi kalian masih menyaksikan Avatar ya. Oke. Paham ya? Kemudian yang kedua ada aspek edafis atau berkaitan dengan tanah. Aspek edafis atau berkaitan dengan tanah itu mencakup 3 karakteristik atau 3 sifat tanah, yaitu fisik, biologi, dan kimia. Nah, pertanyaan saya yang kedua, tadi sudah tahu ya hutan itu pasti ada pepohonan. Tatkala kita mendengar kata hutan pasti yang terngiang sekilas, bahkan orang awam pun secara umum pasti teringat hamparan lahan yang berisi pepohonan. Oke, itu hutan. Ketika melihat kondisi seperti ini, di sini ada pepohonannya masih, terus di sini sudah hilang. Kemudian banyak yang berubah. Kira-kira apa pendapat kawan-kawan ketika melihat gambar seperti ini? Saya tidak bertanya tentang analisnya seperti apa, tapi ketika melihat gambar seperti ini, apa yang ada di benak teman-teman? Silakan, boleh diekspresikan pendapatnya. Nggak perlu malu-malu dan sungkan-sungkan, nggak perlu takut ya, nggak perlu takut salah. Oke, ya silakan Mas Aditya. Baik Pak, menurut saya berdasarkan gambar yang di depan, menurut saya ada komponen yang hilang Pak, sehingga ekosistemnya terganggu. Seperti itu Pak. Oke, good. Suatu imajinasi yang luar biasa yang mengekspresikan gambaran ini. Oke, Mas Giring mungkin. Menurut saya terkait ekosistem seperti pada gambar itu cukup memprihatinkan Bapak, sehingga diperlukan adanya perbaikan agar hutannya tumbuh kembali. Oke, terima kasih atas segala pendapatnya. Good. Jadi kalau melihat ini tentu kita sedih ya. Ini adalah satu kondisi ekosistem hutan yang terganggu. Kalau terganggu, berarti komponennya terganggu. Entah itu berkurang atau bahkan hilang. Contohnya kalau dalam gambar ini, awalnya ada pohon. Ya seperti mungkin ekosistem yang hutan yang di sekitarnya yang belum terganggu. Kemudian menjadi tidak ada. Berarti kan komponennya hilang kan?
Kalau komponen pohonnya hilang, berarti produsennya hilang. Otomatis logika sederhananya adalah rantai makanannya juga hilang dong, ya dong. Nah, kemudian tanahnya berbeda, topografinya berbeda, berarti ada yang hilang. Nah, ketika setiap komponen baik biotik, apalagi abiotiknya lebih sangat terganggu seperti gambar di yang kita sajikan, yang kita sampaikan ini, kita tadi diskusikan, maka komponen hutan terganggu, komponen ekosistem terganggu, sehingga setiap komponen tidak bisa ataupun tidak mampu menjalankan fungsinya masing-masing. Next. Nah, melihat kondisi itu tadi, menurut kawan-kawan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa nih ya, para rimbawan nih, kira-kira kalau melihat kondisi ekosistem hutan yang tadi, harus diapakan? Apakah dibiarkan atau diobati? Nah, cara mengobati ekosistem hutan yang rusak, kritis, lahan kritis atau terdegradasi, gitu ya, atau katakanlah yang sakit, itu kita bisa melakukan dengan pendekatan rehabilitasi. Nah, teman-teman, ini adalah sedikit ilustrasi yang dapat menggambarkan antara kondisi sesuatu yang sakit itu bisa recovery sendiri, tapi alangkah lebih baiknya jika kalau distimulasi dengan diobati. Ini adalah ilustrasi sederhananya. Misalnya kita sakit, oke? Kita sakit, tubuh kita sakit, maka kondisi dan fungsi tubuh pasti akan menurun, ya. Nah, ketika kondisi dan fungsi tubuh menurun, maka kinerja tubuh akan menurun. Pilihan kita hanya dua: tidur di kosan, mengharapkan bantuan satu angkatan teman begitu ya, nganterin makanan begitu ya, atau nganterin ke dokter, atau ya sudahlah, semedi di kosan saja nanti juga sembuh sendiri, gitu ya. Cuman flu-flu biasa. Atau teman-teman ingin cepat sembuh. Kalau ingin cepat sembuh kan harus ada effortnya ya. Harus pergi ke dokter kah, ke poliklinik kah, makan makanan bergizi, istirahat cukup dan sebagainya. Nah, kalau dibiarkan pun sebenarnya bisa recovery sendiri kan, seperti tadi gambaran yang barusan saya sampaikan, di mana recovery ini tentu berkaitan dan bergantung atau dipengaruhi oleh daya tahan tubuh. Namun ada potensi semakin memburuk dari kondisi tubuh kita. Adapun yang diobati, nah diobati ini akan mempercepat proses recovery atau penyembuhan. Begitu juga hutan. Hutan ketika rusak, pada dasarnya Tuhan Yang Maha Kuasa sudah menciptakan dan meng-create ekosistem ini dengan kemahasempurnaannya, begitu ya. Sehingga ketika hutan itu tersakiti atau rusak, ekosistem hutan dan lahan itu kritis, terdegradasi, itu sebenarnya bisa terrecovery. Nah, ketika hutan ini terganggu, maka karakteristiknya, sifat-sifatnya ataupun yang melekat padanya, ya, kemudian komponennya akan hilang, rusak, gitu ya, sehingga fungsinya juga terganggu. Begitu ya. Nah, setelah direhabilitasi, tentu dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekologinya, akan kembali lagi karakteristik ekosistem hutan dan fungsinya seperti semula atau mendekati semula, gitu. Nah, karena kita hidup di wilayah tropis, maka kita harus tahu karakteristik ekosistem hutan yang ideal di wilayah tropis seperti apa. Sehingga ketika terjadi gangguan, teman-teman ketika akan merehabilitasi tahu kondisi ideal yang harus dikembalikan itu seperti apa. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, menurut generasi muda Indonesia nih ya, menurut Anda, tadi yang sudah kita sampaikan, apakah tanah hutan hujan tropis itu memiliki kesuburan yang tinggi? Mungkin dari ibu-ibunya nih, dari kakak-kakak yang perempuan, mungkin Mbak Nafista. Baik Pak, menurut saya untuk hutan hujan tropis masih memiliki tingkat kesuburan yang tinggi sih Pak, karena masih banyak tanaman yang ada di hutan hujan tersebut. Ya, terima kasih. Good. Oke, Alexa, silakan. Pak, saya izin menyanggah ya pendapatnya teman saya ini tadi. Kalau menurut saya tanah di hutan hujan tropis itu tidak selalu subur Pak, karena curah hujannya tinggi. Kemungkinan itu bisa menyebabkan pH tanah itu masam, yang dimana itu menjadi salah satu indikasi tanah tidak subur seperti itu. Ya, terima kasih. Good. Karena kita tahu bahwa horizon O-nya relatif tipis, curah hujan di wilayah tropis itu tinggi, sehingga kesuburannya sebetulnya tidak terlalu tinggi. Karena pada hakikatnya unsur hara yang ada di dalam ekosistem hutan hujan tropis itu disimpan bukan di dalam tanah, tapi di dalam biomasa hutannya, tumbuh-tumbuhannya, baik tumbuhan bawah, pepohonannya, dan seterusnya. Sehingga ketika kita merusak hutan, menebangi pohon secara membabi buta ya, tidak lestari,
Selain kita merilis karbon, kita juga merilis dan menghilangkan unsur hara. Next, ini adalah dampak gangguan daripada gangguan hutan, oke? Yaitu berkurangnya biodiversitas, terbukanya suatu ekosistem hutan, terjadinya erosi dan sedimentasi akibat keterbukaan lahan, kemudian terganggunya siklus air, oke? Kemudian tanah menjadi tidak subur. Ingat ya tadi, karena biomasa di dalam hutan itu baik flora dan faunanya itu, khususnya vegetasinya atau tumbuhannya ini memegang unsur hara. Jadi ketika hutannya gundul, rusak, terdegradasi, maka tanahnya sumber unsur haranya menjadi hilang. Oke. Nah, berbicara masalah rehabilitasi, pada dasarnya rehabilitasi itu apa sih? Mungkin teman-teman mahasiswa seringkali mendengar kata rehabilitasi gitu ya. Misalnya ada orang gangguan jiwa atau psikis perlu direhab nih gitu. Nah, itu kan berarti ada fungsi dari dirinya yang terganggu dan harus dikembalikan. Kira-kira seperti itu. Rehabilitasi adalah pemulihan. Nah, rehabilitasi itu apa? Rehabilitasi itu adalah proses pemulihan atau perbaikan ekosistem, baik hutan maupun lahan. Caranya banyak teman-teman, caranya banyak atau pendekatannya banyak. Bisa menggunakan restorasi, reklamasi, reboisasi, penghijauan, reforestasi, aforestasi, bahkan kegiatan revegetasi pada hakikatnya juga bagian daripada rehabilitasi. Karena ada kata mengembalikan apa? Vegetasi yang dulu ada, tiada akibat gangguan, begitu ya, baik alami maupun aktivitas manusia, kemudian ditanam kembali. Secara umum, berikut ini merupakan diagram alir kegiatan rehabilitasi. Salah satu contohnya itu melalui restorasi, di mana ketika ada area yang terganggu seperti ini kan terganggu ya. Coba nilai estetikanya bagaimana? Mungkin kalau di sini ada sudut pandang yang begitu abstraksi, mungkin bisa kali ya, oh itu indah Pak. Ya nggak apa-apa. Itu kan seni itu selera ya, nggak apa-apa, bebas ya. Nah, tapi kan secara umum kalau melihat ini apa yang indah gitu ya, apalagi gersang dan sebagainya, tentu area lahan yang seperti 3 contoh ini harus direhabilitasi. Nah, salah satunya misalkan dengan restorasi atau reklamasi dan sebagainya, pasti ada kegiatan revegetasi tadi ya. Nah, revegetasi tadi akan mempercepat proses suksesi sekunder. Tapi tentu tidak semudah ini, ada banyak prosesnya begitu ya, dan nanti sampai pada kembali kepada kondisi yang klimaks. Baik, terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Sudah begitu sore begitu ya, saya tahu wajah-wajahnya sudah kelaparan sepertinya ya, apalagi malam, besok hari Sabtu ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan ya, mungkin karena waktunya sudah mau habis, 1 orang saja kalau ada. Oke, kalau tidak ada cukup. Baik, terima kasih, mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Sekali lagi, saya sebagai dosen hanya menstimulasi teman-teman, kawan-kawan mahasiswa untuk berpikir lebih kritis dan analitis. Silakan kembangkan gagasan dan ide-ide dan explore apa yang saya sampaikan yang sedikit ini. Lebih banyaknya silakan dipelajari dari berbagai macam sumber gitu ya, dan silakan dikembangkan. Semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan belum tentu mutlak benarnya ya, pasti tidak mutlak benar ya. Mungkin banyak salahnya, saya haturkan mohon maaf dan terima kasih atas segala kerjasamanya. Diskusinya sangat menarik, minggu depan kita seru-seruan dalam diskusi lagi. Oke, terima kasih, mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Kesalahan ada pada diri saya dan segala sesuatu yang benar pada dasarnya bersumber dari Gusti Allah semata, Tuhan semesta alam. Satu quote yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman dari hutan ya sebetulnya ya. Nah, teman-teman pasti sudah pernah belajar silvikultur ya sebelum mengikuti mata kuliah ini, atau silvika, atau mungkin lebih dasar lagi dendrologi. Oke, ada satu lukisan Tuhan yang ada di alam dari Gaharu. Saya ingin teman-teman mengambil pelajaran dan hikmah dari ini, yaitu Gaharu itu yang diambil penyakitnya ya. Nah, bahkan manusia sengaja menyuntikkan penyakit itu agar Gaharunya sakit gitu ya. Tapi penyakit itu justru menghasilkan sesuatu yang harum. Nah, dari hal ini saya ingin menyampaikan bahwa yuk kita tiru ilmunya Gaharu. Janganlah kita membalas sakit yang diberikan orang kepada kita kecuali dengan keharuman. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.